Match ke-19 kembali lagi mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Bayangkara FC yang akan bermain pada hari Senin tanggal 23 Januari, kick off pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pertandingan kali ini akan dimainkan di Stadion Joko Samudro dan tanpa penonton ya. Jadi untuk kalian semua bisa menonton langsung di layar televisi karena pertandingan ini dilarang dihadiri oleh penonton. Jadi di video ini kita akan sama-sama lihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan juga Bayangkara yang sama-sama akan dipertemukan di hari Senin besok. Kita langsung lihat dulu dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-8 dari 18 pertandingan, berhasil menciptakan 7 kemenangan, 4 hasil imbang dan 7 kekalahan. Berhasil mencetak 24 gol dan kemasukan 21 gol. Jadi memiliki agregat golnya plus 3 dan poinnya 25. Kita langsung lihat bagaimana statistik lini depan dari Persebaya Surabaya di 18 pertandingan secara keseluruhan. Persebaya Surabaya dari 18 pertandingan berhasil mencetak 24 gol dengan persentase rata-ratanya 1,33% dan rata-rata gol pertama dicetak di menit ke-42. Lalu kemenangan terbesarnya yaitu 5-0 ya kemarin atas Persita Tangerang. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persebaya Surabaya masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Persebaya Surabaya ini masih belum mempunyai power untuk mencetak gol di 18 pertandingan secara keseluruhan. Ya, tapi nanti kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persebaya Surabaya di lini depannya ada peningkatan. Nanti sama-sama kita lihat. Lalu next kita lihat bagaimana statistik lini belakang dari Persebaya Surabaya. Persebaya dari 18 pertandingan ini kemasukan 21 gol dengan persentase rata-ratanya 1,17% dan rata-rata gol kebobolan pertama itu di menit ke-39 ya. Lalu rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3 dari PSM Makassar. Sama-sama lagi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Persebaya Surabaya justru sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Persebaya ini masih kurang baik. Karena kalau kita mau rata-rata, sepertandingan Persebaya Surabaya sudah pasti kemasukan 1 gol dari 18 pertandingan. Lalu sama-sama kita lihat juga di 3 pertandingan terakhir, apakah sektor lini depan dan lini belakang Persebaya Surabaya sudah ada peningkatan, karena keduanya sama-sama masih kurang baik. Kita sama-sama lihat. Persebaya kemarin menang 5-0 atas Persita Tangerang, lalu menang 1-2 dari Dewa United, lalu imbang 0-0 dengan Persis Solo. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya berhasil menciptakan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 1 dengan dengan persentase mencetak golnya 2,33%. Dan persentase kemasukannya 0,33%. Jadi kita lihat di sektor lini depan dari Persebaya, kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa jelas Persebaya Surabaya ada peningkatan. Karena sudah di atas dari standar yang saya berikan, 1,5. Justru di sini sudah melejit ya, naiknya cukup signifikan ke angka 2,33%. Ini tentu saja berkat kemenangan 5-0 atas Persita kemarin ya. Jadi ini cukup baik lini depan dari Persebaya, ada peningkatan cukup signifikan lah kalau kita lihat dibandingkan 18 pertandingan secara keseluruhan tadi yang berada di angka 1,33% ya. Jadi naiknya langsung 100% ini untuk Persebaya Surabaya. Lalu untuk sektor lini belakang dari Persebaya ini hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan tadi, Persebaya Surabaya ini juga sangat baik. Ada peningkatan juga yang sangat signifikan. Karena di 18 pertandingan tadi, ini menyentuh angka 1,17% ya.
dan sekarang justru 0,33, hanya kemasukan 1 dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi jelas ada peningkatan di sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya yang cukup bagus. Jadi overall lini depan dan lini belakang dari Persebaya ini jelas ada peningkatan di 3 pertandingan terakhir. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan pemain yang paling banyak memberikan kontribusi sejauh ini untuk Persebaya. Di top skor ini ada Yamamoto yang memberikan 7 gol, lalu ada Leo Lelis yang memberikan 4 gol, lalu ada Marcelino Ferdinand yang memberikan 3 gol. Dan di top assist ini ada nama Novian Dani yang memberikan 5 assist, lalu ada M Ferdinand juga yang memberikan 2 assist. Jadi di sini jelas ada 4 pemain ya yang paling banyak memberikan kontribusi, Yamamoto, Leo Lelis, lalu M Ferdinand sebagai top skor juga, top assist juga, lalu ada Novian Dani sebagai top assist. Jadi 4 pemain ini yang perlu diwaspadai nanti oleh para pemain Bayangkara, karena ini pemain yang paling banyak memberikan ancaman tentunya untuk pertahanan Bayangkara nanti. Jadi inilah untuk Persebaya Surabaya. Sekarang kita akan sama-sama lihat bagaimana statistik dari Bayangkara sebagai tim tamunya nanti. Kita sama-sama lihat di sini, Bayangkara sekarang berada di peringkat ke-13 dari 18 pertandingan berhasil menciptakan 5 kemenangan, 4 hasil imbang dan 9 kekalahan. Berhasil mencetak 18 gol dan kemasukan 25. Jadi agregat golnya minus 7 dan poinnya 19. Kita langsung lihat bagaimana statistik lini depan dari Bayangkara dan juga statistik lini belakangnya. Kita mulai dulu dari lini depannya. Bayangkara dari 18 pertandingan ini berhasil mencetak 18 gol dengan persentase rata-ratanya 1,00% dan rata-rata gol pertama dicetak di menit ke-41 dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-1 atas PSS Sleman. Jadi sama-sama kita lihat di sini ada standar yang saya berikan yaitu 1,50% ya, standar minimum. Dan di sini Bayangkara masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Bayangkara ini masih bergulit di masalah mencetak gol. Berbeda dengan Persebaya, tadi masih 1,33. Artinya kalau kita mau perbandingkan, Persebaya ini masih bisa mencetak lebih dari 2 gol lah kalau kita mau rata-rata sepertandingan. Tapi untuk Bayangkara, ini hanya maksimal di angka 1. Jadi sepertandingan sudah pasti hanya bisa mencetak 1 gol kalau kita mau rata-rata. Artinya jelas di sini permasalahan Bayangkara adalah bergulit di masalah mencetak gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Bayangkara ada peningkatan di sektor lini depannya. Kita lihat dulu di sektor lini belakang dari Bayangkara. Bayangkara dari 18 pertandingan ini kemasukan 25 gol dengan persentase rata-ratanya 1,39% dan rata-rata kebobolan pertama ini di menit 27. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3 dari Bali United. Sama-sama kita lihat standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Bayangkara sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Bayangkara ini juga masih sangat kurang baik. Karena kalau mau di rata-rata, sepertandingan sudah pasti kemasukan 1. Dan sisanya 0,39 menandakan Bayangkara juga sering kemasukan lebih dari 1 gol ya. Kemasukan 2 gitu. Jadi lini belakang dari Bayangkara ini masih kurang baik. Tapi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir bagaimana lini depan dan lini belakang dari Bayangkara apakah ada peningkatan. Kita sama-sama lihat. Bayangkara kemarin kalah 2-3 dari Persik Kediri, lalu menang 0-1 dari PSIS Semarang, lalu menang 1-0 dari Arema FC. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Bayangkara memperoleh 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukannya 1,00%. Jadi sama-sama kita lihat di sektor lini depan dari Bayangkara, kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, ini juga masih tetap sama sebenarnya. Masih di bawah dari standar saya. Cuma bedanya memang di 3 pertandingan terakhir,
Bayangkara memang sudah ada peningkatan, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi sudah ada peningkatan untuk di sektor lini depannya. Ya, jadi masih bisa mencetak lebih dari 1 gol di 3 pertandingan terakhir. Lalu untuk sektor lini belakangnya, dari 3 pertandingan terakhir, ini persentasenya 1,00%. Jadi kalau kita bandingkan dari 18 pertandingan secara keseluruhan, sebenarnya lini belakang dari Bayangkara ini juga ada peningkatan. Sama seperti lini depannya, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi sudah ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi untuk sektor lini depan dan lini belakang dari Bayangkara, walaupun memang masih di bawah dari standar yang saya berikan, tapi sebenarnya ada kenaikan yang cukup baik lah untuk lini depan dan lini belakang dari Bayangkara. Ya, lalu kita lihat sama-sama pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Bayangkara yang tentunya akan berbahaya ya untuk Persebaya. Kita lihat di sini dari top skor ada nama Agung ya yang memberikan 3 gol, lalu ada Rizky yang memberikan 3 gol dibantu dari 1 titik putih, dan sisanya masih ada yang lainnya tapi hanya 2-2 ya, seperti Kasim Botan, Hargianto. Ini saya nggak hitung, saya ambil yang gol terbanyak saja karena sudah masuk ke match 18. Lalu untuk top asisnya ini ada Hargianto yang memberikan 3 asis dan Kasim Botan yang memberikan 2 asis. Jadi dari pemain Bayangkara yang paling banyak memberikan kontribusi, ini ada 3 pemain ya. Ada Agung, ada Sani Rizky, ada Kasim Botan dan Hargianto. Sorry, ada 4. Tentunya ini pemain yang akan menjadi ancaman untuk lini pertahanan dari Persebaya Surabaya yang harus dicermati. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa berikan kepada kalian mengenai data statistik dari Persebaya Surabaya dan juga Bayangkara FC. Saatnya kita untuk menyimpulkan bagaimana data statistik jika kita perbandingkan dari Persebaya Surabaya dan juga Bayangkara. Kita sama-sama lihat dulu dari peringkat klasemennya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-8 dengan memperoleh 25 poin. Dan untuk Bayangkara sekarang berada di peringkat ke-13 dengan memperoleh 19 poin. Artinya di sini perbedaannya 6 poin. Tentunya untuk peringkat klasemen ini masih Persebaya Surabaya yang lebih baik. Karena perbedaannya sudah 6 poin alias 2 kemenangan untuk Persebaya Surabaya. Lalu untuk segmen klasemennya, Persebaya Surabaya berada di segmen papan tengah. Dan Bayangkara ini berada di segmen papan bawah. Artinya dari segmen klasemennya ini juga Persebaya Surabaya yang lebih baik dari Bayangkara FC. Lalu untuk statistik lini depannya kita sama-sama lihat. Persebaya dari 18 pertandingan ini memiliki persentase 1,33% ya. Lalu untuk Bayangkara FC ini 1,00%. Jadi untuk 18 pertandingan secara keseluruhan, kedua tim masih sama-sama di bawah dari standar yang saya berikan 1,50% tadi. Dan untuk 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya memiliki persentase 2,33% dan untuk Bayangkara memiliki persentase 1,33%. Artinya yang kita ambil di 3 pertandingan terakhir bahwa Persebaya Surabaya ada kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan oleh Bayangkara. Walaupun Bayangkara sudah ada kenaikan, tapi masih di bawah dari standar yang saya berikan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya justru melejit ya, naiknya cukup baik untuk Persebaya. Jadi untuk statistik lini depan, ini untuk Persebaya Surabaya yang lebih baik dari Bayangkara FC. Lalu untuk statistik lini belakang, Persebaya Surabaya dari 18 pertandingan ini memiliki persentase 1,17%. Dan untuk Bayangkara ini memiliki persentase 1,39%. Jadi dari 18 pertandingan secara keseluruhan, sektor lini belakang dari kedua tim ini sama-sama masih kurang baik. Karena sudah di atas dari standar yang saya berikan yaitu 0,8. Lalu kita ambil di 3 pertandingan terakhir. Persebaya dari 3 pertandingan terakhir memiliki persentase 0,33%. Dan untuk Bayangkara ini memiliki persentase 1,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir yang berada di bawah standar yang saya berikan 0,8 yaitu Persebaya Surabaya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, sebenarnya kedua tim sudah ada kenaikan di sektor lini belakangnya. Tapi kembali lagi Persebaya Surabaya yang terlihat sangat signifikan peningkatannya di sektor lini belakang ya. Karena hanya kemasukan 1, sedangkan untuk Bayangkara kemasukan 3.
dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi untuk statistik lini belakang ini tetap untuk Persebaya Surabaya yang lebih baik daripada Bayangkara FC. Jadi inilah kesimpulan keseluruhan bagaimana kedua tim jika kita perbandingkan data statistiknya. Di peringkat klasemen ada Persebaya, di segmen klasemennya Persebaya, di sektor lini depannya Persebaya, di sektor lini belakangnya juga Persebaya. Jadi artinya Persebaya Surabaya sangat mendominasi untuk Bayangkara besok. Tinggal kita sama-sama lihat bagaimana di atas lapangan nanti apakah Persebaya Surabaya bisa memberikan konsistensinya seperti yang saya katakan di review kemarin. Kita sama-sama akan lihat di hari Senin besok. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Tentunya jangan lupa nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah jalannya pertandingan besok akan sesuai dengan kesimpulan data statistik ini atau justru berbeda. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.